Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoritomo, peserta latihan dasar CPNS Provinsi Sulawesi Utara. Saya adalah guru kejuruan TITL di SMKN 1 Ratahan. Adapun isu yang saya temukan di SMKN 1 Ratahan yang perlu dicarikan pemecahan masalahnya yaitu pembelajaran praktikum secara daring di SMK Negeri 1 Ratahan belum optimal. Dari isu tersebut, saya mengangkat judul aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar PNS saya, yaitu optimalisasi pembelajaran praktikum mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 11 TITL di SMK Negeri 1 Ratahan. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, diharapkan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar PNS yang akan saya lakukan akan tetap mencapai visi sekolah SMKN 1 Ratahan, yakni mewujudkan sumber daya handal, berdaya saing, mampu menciptakan lapangan kerja, serta berwawasan lingkungan. Adapun kegiatan-kegiatan aktualisasi dan habituasi saya sebagai berikut. Kegiatan 1, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada tahap satunya, melakukan persiapan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di tahap ini, RPP yang akan saya buat dikonsultasikan dengan wakil kurikulum secara transparan, sopan, dan santun, serta menghormati semua saran yang diberikan, yang mana terkandung nilai dasar, akuntabilitas, etika publik, dan nasionalisme. Pada tahap kedua, yakni menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan RPP saya lakukan secara mandiri. RPP yang dibuat saya ambil dari berbagai sumber untuk menghasilkan RPP yang efektif dan efisien, dan sumber yang saya dapatkan saya lampirkan dalam RPP yang dibuat secara transparan. Nilai dasar yang terkandung yakni komitmen mutu, akuntabilitas, dan anti korupsi. Pada tahap ketiganya, mencetak rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam tahap ini, saya meminta izin kepada ketua jurusan dengan sopan dan bertanggung jawab dalam meminjam printer. Sedangkan untuk penggunaan kertasnya, saya membelinya sendiri. Kegiatan 2, membuat media pembelajaran jobsheet. Pada tahap satunya, yakni melakukan konsultasi dengan guru senior kejuruan TITL tentang jobsheet yang akan dibuat. Jobsheet adalah salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran praktikum. Jobsheet yang dibuat harus baik sehingga memberikan fungsinya secara maksimal. Saya harus melakukan konsultasi dengan guru-guru senior, mencari referensi dengan banyak, sehingga bisa memberikan hasil berupa jobsheet yang layak dipakai. Pada tahap ini, terkandung nilai dasar, etika publik, nasionalisme, dan komitmen mutu. Di tahap yang kedua, yakni menyusun media pembelajaran jobsheet. Hasil dari konsultasi dan mencari referensi dari sumber lain, saya memulai menyusun jobsheet dengan cermat, transparan, berorientasi mutu, agar jobsheet yang dibuat sangat berguna dalam pembelajaran. Dan di tahap ini, terdapat nilai dasar, komitmen mutu, akuntabilitas, serta etika publik. Pada tahap ketiga, mencetak media pembelajaran jobsheet. Setelah penyusunan jobsheet dilakukan dengan benar, barulah jobsheet bisa diprint dan siap untuk dipakai dalam proses pembelajaran. Pada tahap ini, mengandung nilai dasar, etika publik, anti korupsi, dan akuntabilitas. Kegiatan 3,
persiapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pada tahap satunya, yakni pembuatan jadwal untuk pembelajaran praktik. Pada tahap pembuatan jadwal praktikum ini, siswa yang ada dibagi secara adil untuk didatangkan ke sekolah perharinya. Kemudian, perencanaan pembuatan jadwal praktikum tersebut dikonsultasikan dengan kepala sekolah secara santun dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tahap ini mengandung nilai dasar, etika publik, nasionalisme, dan akuntabilitas. Di tahap 2, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Alat dan bahan yang akan digunakan harus benar-benar dalam keadaan baik. Ruang praktikum yang sudah lama tidak digunakan membuat saya dan guru listrik lainnya saling bekerja sama untuk merapikan kembali ruangan tersebut, yang mana pada tahap ini mengandung nilai dasar komitmen mutu, anti korupsi, dan etika publik. Tahap ketiga, membuat bond peminjaman alat. Dalam tahap ini, saya juga berkonsultasi dengan guru kejuruan tentang bagaimana cara menjaga alat dan bahan ini secara aman. Dan setelah disepakati, didapat keputusan bahwa setiap yang ingin melakukan praktikum harus membuat bond alat. Dengan adanya bond alat, kita bisa melihat kerusakan, kebutuhan, dan kehilangan alat dan bahan yang ada di bengkel. Dalam tahap ini mengandung nilai dasar, etika publik, nasionalisme, dan komitmen mutu. Terakhir, kegiatan 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tahap satunya memulai kegiatan pembelajaran praktikum. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan memberikan sapaan, berdoa, dan menjelaskan tujuan pelaksanaan pembelajaran tersebut. Dalam tahap ini mengandung nilai dasar, etika publik, akuntabilitas, dan nasionalisme. Di tahap 2, yakni melakukan kegiatan pembelajaran. Selesai melaksanakan pembukaan pembelajaran, saya langsung mengarahkan siswa untuk melakukan praktikum dengan memberikan job sheet tanpa memungut biaya. Job sheet yang diberikan kemudian dijelaskan secara ramah kepada siswa. Penjelasan yang paling ditekankan yaitu sebelum melakukan pengoperasian rangkaian yang telah dibuat harus dilaporkan kepada saya selaku guru penanggung jawab mata pelajaran. Hal ini bertujuan mengurangi risiko yang akan terjadi. Pada tahap ini mengandung nilai dasar, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahap 3, menutup kegiatan pembelajaran. Setelah kegiatan praktikum dilaksanakan, saya memberikan evaluasi kepada siswa. Setelah itu, semua alat dan bahan yang digunakan dikembalikan ke tempatnya, lalu membersihkan kembali ruangan setelah dipakai, dan terakhir ditutup dengan berdoa. Nilai dasar yang terkandung dalam tahap ini yakni akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik.